Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2? Semoga kalian baik-baik saja dan dalam keadaan sehat. Kali ini Pak Agus akan menyampaikan pembelajaran tema 8, subtema 4, pembelajaran ke-6. Adapun muatan pembelajarannya yaitu yang pertama ada bahasa Indonesia, kemudian yang kedua ada matematika, yang ketiga ada PPK. Sebelum pembelajaran Pak Agus mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Ya. Selanjutnya, Pak Agus akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Berikut tujuan pembelajarannya. Ya, selanjutnya langsung saja kita menuju ke materinya. Ya anak-anak, kita menuju ke materi. Materi yang pertama di sini kita disajikan sebuah gambar. Di sini ada sebuah gambar tentang gotong royong. Di sini ada beberapa warga sedang bergotong royong menyelamatkan barang miliknya karena di desanya ada sebuah bencana banjir. Kemudian ada sebuah teks. Di sini kita baca bersama. Di Indonesia musim hujan telah tiba. Hujan turun setiap hari. Hujan telah mengguyur 1 bulan lamanya. Banjir melanda pemukiman warga sekitar. Banyak warga yang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Jadi di sini ada sebuah warga karena ada sebuah bencana banjir, maka warga tersebut harus bergotong royong menyelamatkan barang miliknya, barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman. Kemudian biasanya setelah kita disajikan sebuah teks bacaan untuk menguji pemahaman kita dalam membaca teks bacaan tersebut, kita akan disajikan sebuah pertanyaan. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, ada 6 pertanyaan. Di antaranya yaitu nomor 1, apa saja yang kamu lakukan jika terjadi banjir di sekitarmu? Kemudian yang kedua, mengapa bisa terjadi banjir? Kemudian yang ketiga, kapan biasanya sering terjadi banjir? Kemudian yang keempat, siapa saja yang bertanggung jawab jika terjadi banjir? Kemudian yang kelima, bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi banjir? Kemudian yang keenam, di mana saja kamu pernah melihat banjir? Nah, dari keenam pertanyaan itu dinamakan kalimat tanya. Nah, apa itu kalimat tanya Pak Agus? Kalimat tanya selalu dibutuhkan tanda tanya di akhir kalimat. Tanda tanya, kalian sudah mengerti pastinya. Tanda tanya itu seperti ini. Nah, ini yang Pak Agus kasih warna merah ini dinamakan tanda tanya. Nah, tanda tanya ini selalu diberikan setelah akhir kalimat tanya. Nah, ini contohnya. Jadi ini ada kalimat tanya dan di akhir kalimat tanya tersebut diberikan yang namanya tanda tanya. Kalimat tanya dapat diawali dengan menggunakan kata tanya. Kita dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana ketika bertanya.
Contohnya yaitu seperti ini. Ini di kalimat-kalimat tanya ini, setiap awal kalimat tanya pasti ada namanya kata tanya. Contohnya ini kalimat tanya nomor 1, terdapat kata tanya apa. Kemudian kalimat tanya nomor 2, terdapat kata tanya mengapa. Di nomor 3 ada kata tanya kapan. Di nomor 4 ada kata tanya siapa. Nomor 5 ada kata tanya bagaimana. Dan nomor 6 ada kata tanya di mana. Jadi pada sebuah kalimat tanya pasti ada yang dinamakan kata tanya. Itu nomor yang pertama. Kemudian yang kedua, pada kalimat tanya, setiap akhir kalimat tanya pasti dibubuhkan atau terdapat atau diberikan yang namanya tanda tanya. Nah, itu materi tentang kalimat tanya. Kemudian kita coba jawab pertanyaan tadi. Apa saja yang kamu lakukan jika terjadi banjir di sekitarmu? Jawabannya yaitu menyelamatkan barang-barang berharga dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Nomor 2, mengapa bisa terjadi banjir? Jawabnya yaitu banjir terjadi karena faktor alam dan manusia. Jika manusia membuang sampah sembarangan dan terjadi hujan yang sangat lebat, sangat deras dan terus-menerus, maka sampah-sampah tadi akan menghalangi laju air, kemudian akan menyebabkan banjir. Kemudian nomor 3, kapan biasanya sering terjadi banjir? Jawabnya yaitu pada musim penghujan. Kemudian nomor 4, siapa saja yang bertanggung jawab jika terjadi banjir? Jawabnya yaitu seluruh warga masyarakat. Kemudian pertanyaan selanjutnya nomor 5, bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi banjir? Jawabnya yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Jadi buanglah sampah di tempat sampah, kemudian melakukan reboisasi atau penghijauan dan membuat daerah resapan air. Daerah resapan air yang dimaksud adalah lahan terbuka hijau, yaitu bisa kita tanam tanaman-tanaman, kita tanami bunga dan lain sebagainya. Kemudian nomor 6, di mana saja kamu pernah melihat banjir? Jawabnya yaitu di sepanjang aliran sungai. Biasanya di sepanjang aliran sungai, di situ rawan terjadi banjir. Kemudian di pemukiman penduduk. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, hujan mengguyur Indonesia 1 bulan lamanya. Masih ingatkah kamu berapa hari dalam 1 bulan? Berapa minggu dalam 1 bulan? Apakah ada yang ingat? Kalau 1 minggu ada berapa hari, pasti kalian ingat ya. 1 minggu itu ada 7 hari. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi ada 7. Kemudian kalau 1 tahun itu ada 12 bulan, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan yang terakhir yaitu Desember. Oke, itu kalau hari dalam 1 minggu dan bulan dalam 1 tahun. Sekarang kalau hari dalam 1 bulan kira-kira berapa ya? Kemudian kalau minggu dalam 1 bulan berapa ya? Oke, ya kita lihat berikut ini. Ya, aku ingat 1 minggu itu ada 7 hari, 1 bulan ada 30 hari,
1 bulan ada 4 minggu, dan 1 tahun ada 12 bulan. Jadi ini harus wajib kalian ketahui, harus wajib kalian ingat. Dan ini juga berlaku juga kebalikannya. Jadi jika dibalik 7 hari sama dengan 1 minggu, kemudian 30 hari ada 1 bulan, 4 minggu itu ada 1 bulan, dan 12 bulan itu ada 1 tahun. Jadi ini jika dibolak-balik hasilnya sama saja. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan berlatih menjawab soal cerita. Ada pertanyaan seperti ini. Para warga mengungsi selama 8 minggu. Berapa hari para warga mengungsi? Berapa bulan pula warga mengungsi? Nah, jadi cara penyelesaiannya yaitu seperti ini. Kita lihat dulu 1 minggu itu ada berapa hari. Jadi di sini ditanyakan kan ada 8 minggu. Kemudian yang ditanyakan di sini berapa hari. Berarti kita harus mengingat-ingat dalam 1 minggu itu ada berapa hari. Jadi 1 minggu itu ada 7 hari. Kemudian selanjutnya 8 minggu yang ditanyakan ini kan 8 minggu. Jadi di sini ditulis 8 minggu. 8 minggu sama dengan titik-titik hari. Jawabnya yaitu 8. Nah, di sini kan 1 minggu ada 7 hari. Berarti kalau 8 minggu berarti 8 dikalikan 7. 8 dikali 7. Hasilnya yaitu 8 kali 7 yaitu 56 hari. Nah, itu jawabannya yaitu 56 hari. Kemudian jika kalian belum hafal perkalian, tapi besok wajib hafal perkalian loh ya. Sekarang kalau kalian tidak, Pak, saya tidak bisa, tidak hafal perkalian Pak, belum hafal perkalian. Nah, caranya begini. 8 kali 7 itu sama dengan penjumlahan yang berulang. 8 kali 7 sama dengan 7 ditambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Di sini 7-nya ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Setelah ini dijumlahkan hasilnya yaitu 56. Ini hasilnya 56, sama saja. Cuma di sini cara penyelesaian jika kalian belum hafal perkalian. Nah, jadi warga mengungsi selama 56 hari. Kemudian kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Di sini ditanyakan berapa bulan pula warga mengungsi. Berapa bulan berarti minggu ke bulan. Minggu ke bulan, 1 bulan itu ada 4 minggu. Nah, di sini ditanyakan minggu ke bulan, berarti dibalik. Jika dibalik, maka cara pengerjaannya yaitu seperti ini. 8 minggu sama dengan titik-titik bulan. Caranya yaitu dengan dibagi, karena di sini minggu ke bulan. Kalau bulan ke minggu dikali, kalau minggu ke bulan. Sekarang caranya yaitu dibagi. Kemudian selanjutnya 8 dibagi 4 berarti hasilnya yaitu 2 bulan. Jika kalian belum bisa pembagian, caranya yaitu seperti ini. 8 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Jadi caranya yaitu dengan dikurangi 4. Nah, 8 dikurangi 4
dikurangi 4 sampai hasilnya nanti 0. Paham ya? Jadi 8 dikurangi 4 sampai hasilnya 0. Nah, setelah hasilnya 0, kita lihat 4-nya ini ada berapa. Kita hitung, ada 1, ada 2. Jadi hasilnya yaitu kita tulis 2. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2. Hasilnya yaitu 2 bulan. Gitu ya anak-anak. Jadi warga mengungsi selama 2 bulan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tanggap darurat bencana ditetapkan selama 16 minggu. Berapa hari ditetapkan tanggap darurat bencana? Berapa bulan pula ditetapkan tanggap darurat bencana? Cara pengerjaannya yaitu kita ingat-ingat lagi bahwa 1 minggu itu ada 7 hari. Kemudian kita kerjakan 16 minggu sama dengan titik-titik hari. Kalau 1 minggu ada 7 hari, berarti kalau 16 berarti 16 dikalikan 7, hasilnya 16 kali 7 sama dengan 112 hari. Kalau kita atau kalian belum hafal perkalian, belum bisa perkalian bersusun, besok kelas 3 Pak Gus akan ajarkan tentang perkalian bersusun. Caranya yaitu sebagai berikut. 16 kali 7 itu sama dengan 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 sampai 7-nya sebanyak 16. Kemudian kita jumlah, hasilnya yaitu 112. Nah, ini sama saja, 112 di sini 112. Jadi tanggap darurat bencana ditetapkan selama 112 hari. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini ditanyakan berapa bulan pula ditetapkan tanggap darurat bencana. Berarti kita disuruh mengganti minggu ke bulan. Oke, caranya yaitu kita ingat lagi 1 bulan itu ada 4 minggu. Kita disuruh merubah minggu ke bulan. Nah, berarti ini nanti caranya yaitu dengan dibagi. Kita langsung ke langkah-langkahnya. 16 minggu titik-titik bulan. Caranya yaitu 16 ini dibagi dengan 4. Hasilnya 16 dibagi 4 yaitu 4. Jadi ada 4 bulan. Nah, cara lainnya yaitu dengan berikut ini. 16 dibagi 4 sama dengan titik-titik. 16 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4. Jadi 16 ini dikurangi 4 sampai hasilnya 0. Kemudian seperti tadi kita hitung 4-nya ini ada berapa buah? 1 2 3 4. Ada 4. Jadi hasilnya yaitu 4. Kita tulis di sini yaitu 4 bulan. Jadi tanggap darurat bencana ditetapkan selama 4 bulan. Begitu ya anak-anak? Paham ya? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini kita amati. Di sini ada 4 buah gambar. Di sini ada yang bekerja bersama-sama, ada juga yang bekerja secara individu atau sendirian.
Kira-kira lebih enak bekerja bersama-sama atau lebih enak bekerja sendirian? Nah, pastinya lebih enak ketika kita bekerja bersama-sama. Contohnya, ketika kita melakukan regu piket. Kalau piketnya satu orang dengan piketnya 4 orang, kira-kira lebih enak yang mana? Lebih ringan yang 4 orang kah? Atau lebih ringan yang 1 orang? Tentunya lebih ringan yang 4 orang. Maka di sini kita perlu melakukan kerja sama atau bersatu. Apa makna dari gambar yang kamu amati di atas? Gambar manakah yang menunjukkan persatuan? Jadi gambar yang menunjukkan persatuan tentunya yaitu gambar yang ada di tengah ini. Nah, gambar 2 dan gambar 3. Gambar 1 ini dia bekerja sendirian, menggotong kardus secara sendirian, tentunya sangat berat. Kemudian ini yang gambar 4, di sini ada bapak-bapak yang sedang membersihkan bekas banjir juga secara sendirian. Pastinya nanti akan lebih selesainya lebih lama. Jadi kita harus mengutamakan persatuan agar pekerjaan kita cepat selesai. Gitu ya anak-anak. Nah, walaupun berbeda-beda, kita harus hidup bersatu. Kita harus menerapkan sikap bersatu karena lingkungan sekitar kita terdiri dari masyarakat yang beragam. Beragam baik dalam hal agama, dalam hal suku, dan kebudayaan. Hidup bersatu banyak manfaatnya, di antaranya yaitu pekerjaan akan cepat selesai dan pekerjaan yang berat juga akan menjadi ringan. Maka dari itu, kita harus selalu bersatu. Nah, jika kita tidak hidup bersatu, maka akan muncul akibat yang tidak baik. Di antaranya yaitu yang pertama, pekerjaan akan lama selesai. Kemudian yang kedua, pekerjaan akan terasa berat. Yang ketiga, tidak akan tercipta kerukunan. Yang keempat, menimbulkan perselisihan. Dan yang kelima, menimbulkan perpecahan. Dan yang keenam, tidak terjalin tali persaudaraan. Nah, itu jadi jika kita tidak menerapkan sikap bersatu, maka akan muncul akibat yang buruk, akan muncul akibat yang tidak baik. Di antaranya yang sudah aku sebutkan tadi ada 6 ini, dan masih banyak lagi akibat yang lain. Nah, itu tadi anak-anak materi yang dapat aku sampaikan. Semoga kalian memahami. Kemudian apa saja tadi materi yang sudah kalian pelajari? Yang pertama yaitu ada penggunaan tanda tanya sesuai aturan yang benar. Kemudian yang kedua, menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang satuan waktu. Dan yang ketiga yaitu memahami akibat tidak adanya persatuan dalam keberagaman. Sekian materi dari Pak Agus, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa berdoa setelah belajar dan ucapkan terima kasih kepada Yanda Bunda. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.